Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang apa itu Al-Quran Qadim, apa itu Al-Quran Mushaf. Tentu Al-Quran Mushaf banyak dimengerti oleh seluruh umat Islam karena bisa dipelajari dengan akal dan panca indera, bisa dibaca dengan akal dan panca indera, bisa didengarkan, bisa diucapkan, dan itu bisa dipelajari melalui guru-guru yang ahli dalam membaca Al-Quran. Kalau kita tinjau dari seluruh isi-isi Quran Mushaf, kalau kita memacu pada asbabun nuzul lebih-lebih, maka isinya adalah banyak yang menjelaskan tentang cerita zaman-zaman dulu, zaman nabi-nabi yang berbentuk sejarah, yang berbentuk yaitu tulodo, kalam masal, dan lain-lain. Itu bagi orang-orang belajar tentang agama Islam dari pemula tentunya. Itu merupakan jasadnya Al-Quran, yaitu Quran Mushaf. Merupakan jasadnya, kalau manusia ada jasadnya. Jadi semua itu ada jasad, ada ruh. Manusia juga begitu, ada jasadnya, juga ada ruhnya. Begitu juga Al-Quran, itu juga ada jasadnya dan ada ruhnya. Jasadnya Al-Quran adalah Quran Mushaf yang bisa ditulis, dibaca, dipelajari dengan panca indera. Rohnya Al-Quran itu namanya yang dinamakan Al-Quran Qadim atau kalam Qadim, yang hanya bisa dibaca oleh roh-roh yang disucikan oleh Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan bisa menyentuh Al-Quran itu, Al-Quran Qadim, ya Al-Quran Qadim ya, tidak berarti kalau di orang memaknai yaitu Lauhul Mahfud ya, Al-Quran Qadim, kecuali ruh yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apakah roh-roh yang disucikan itu? Roh yang telah ditanami nur iman dan nur kitab, sebagaimana diterangkan dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka la'ala hudam mustaqim. Kurang lebih yang artinya, demikian telah aku wahyukan kepada roh dari perintahku, yang dulu kamu tidak tahu apa itu iman, apa itu kitab, tetapi Allah Ta'ala menjadikan cahaya nur yang dalam hati itu
ditanami nur kitab dan nur iman kepada orang-orang yang dikehendaki dari hamba-hamba Allah yang dipilih. Artinya, roh yang ditanami nur iman dan nur kitab adalah rohnya orang-orang yang telah dibaiat. Nah, dibaiat di sini tidak berarti baiat janji setia, tapi di sini yang dibaiat itu adalah artinya yang dikehendaki di sini itu nur yang telah ditanami nur iman, hati yang telah ditanami nur iman dan nur kitab. Setelah ditanami nur iman dan nur kitab, terus orang itu bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan itu. Wajahidu fi sabilillah, wahajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusikum. Ulaika a'zamu darajatan indallah. Ayatnya, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Setelah dia iman, karena iman itu adalah penanaman nur, telah ditanami nur, dia terus berhijrah, bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah, mendahulukan urusan Allah dan utusannya, dan mengakhirkan urusan pribadi. Dia telah menempuh jalan itu dengan sungguh-sungguh, dengan jihad. Itu dia akan mendapatkan yang namanya bimbingan dalam hati. Dia akan bisa mendapatkan atau bisa membaca yang namanya kitab qadim. Nah, dia telah dibersihkan rohaniyahnya dengan tahalli, akhirnya mendapatkan tajalli. dibersihkan, terus diisi dengan amalan-amalan yang baik, terus kemudian akan tajalli. Allah bertajalli pada hambanya sehingga semua aktivitas adalah gerakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Jadi yang namanya Quran Qadim atau kitab Qadim itu isinya hanya ada 3, saudara-saudaraku. Dalam Al-Quran disebut hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Setelah orang itu mendapatkan bimbingan rohani, dia bisa membaca diri sendiri, mengoreksi diri sendiri. Dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Hatinya selalu senang, gembira, ria, karena dia merasakan indahnya, manisnya iman. Hudal linnas, 1, dia telah mendapatkan petunjuk. Wa bayyinatim minal huda, dan dia telah mendapatkan penjelas. Setelah ditunjuk itu loh jalannya, terus jalannya itu dijelaskan, dipadangi, padang jelas. Yang ketiga furqan, dia telah mendapatkan furqan, pembeda, karena hanya ada 2 jalan. Dengan bimbingan yaitu Quran Qadim, dia mengerti di antara 2 jalan itu, karena ada jalan yang sesat dan ada jalan yang petunjuk. Artinya jalan yang menuju ridha Allah dan juga ada jalan yang menuju iblis.
yang menuju ridha Allah. Itulah jalannya para nabi. Yang menuju iblis itulah jalan yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang dimurkai Allah. Jadi Quran Qadim isinya hanya 3. 1, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk pembeda, petunjuk penerang dan pembeda. Ini tidak akan bisa dicapai kecuali orang-orang itu bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan ini dengan cara melalui baiat rohani, di baiat rohnya. Itulah bimbingan seperti itu hanya ada itu ada di sekolah kami ya, yaitu Warekat Nasab Bada Khalidah Al-Mahdiyah Nusantara ini. Dalam bimbingan guru besar kami. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.